Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang kira-kira inti daripada pertanyaan tersebut seperti ini. Bagaimana cara mengubah pola pikir generasi atau anak-anak zaman sekarang itu yang keinginannya itu hanya instan saja. Jadi mereka itu kalau ingin melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu ingin cepat selesai dan mendapatkan hasil yang banyak. Pertama perlu saya sampaikan bahwa kenapa bisa seperti itu pikiran mereka, kenapa hanya instan saja yang mereka inginkan. Karena dalam kesetiapan harinya ataupun dalam sehari-harinya yang mereka lihat itu ya instan. Katakanlah seperti game, kemudian video. Video tersebut kalau kita tidak menganalisa ataupun tidak memfikirkan, menghayalkan bagaimana cara membuatnya, kita itu akan mudah untuk merubah kita. Katakanlah ada satu video yang durasinya hanya 10 menit tapi isinya bagus. Mulai dari pemandangan yang bagus, kemudian gambar-gambar yang bagus, kemudian audio yang bagus dan sebagainya. Itu hanya 10 menit saja. Apakah untuk mengerjakan sebuah video tersebut 10 menit? Tentunya tidak. Mungkin nanti pergi ke pantai, mungkin pergi ke tempat ini untuk mencari pemandangan yang indah, untuk mencari audio yang bagus. Itu ada prosesnya. Jadi terkadang anak-anak kita itu tidak melihat prosesnya, tapi yang dilihat itu hasilnya. Jadi ini yang sangat berbahaya sekali. Coba lihat orang-orang sukses. Siapa orang-orang sukses? Katakanlah orang-orang pendakwah zaman sekarang itu ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Adi Dayat, ada banyak lagi ustaz-ustaz, doktor, profesor. Apakah semudah itu mereka itu mendapatkannya? Tidak. Anda tidak tahu bagaimana prosesnya. Maka orang yang punya pikiran yang baik itu harusnya dia itu mencari prosesnya dulu. Gimana kok bisa seperti ini? Kok bisa dia mendapatkan seperti ini? Kok bisa dia melakukan seperti ini? Itu pasti ada proses. Gak mungkin gak ada proses. Jadi untuk memikirkan ataupun untuk meneliti proses ini, inilah yang kurang dari anak-anak kita sekarang. Ya ada permainan-permainan, itu kan memang itu gak butuh proses. Prosesnya itu hanya sebentar. Dan itu juga memang bukan membosankan, tapi membuat kita candu. Katakanlah seperti game ya kan, itu kan membuat kita candu. Oh seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa. Itu kan semuanya hiburan-hiburan hayalan yang membuat nanti generasi kita itu akan lupa terhadap tujuannya. Coba lihat bagaimana sekarang anak-anak kita, kemudian generasi-generasi kita bagaimana. Mereka itu suka dengan apa? Mereka itu yang mereka favoritkan apa? Ada yang berfavorit kepada pemain-pemain film. Kalau sekarang itu ada K-pop, ada orang-orang yang ganteng-ganteng itu. Tapi apakah mereka tidak tahu bahwasanya itu pencitraan? Apakah mereka tahu apa yang terjadi di balik layar? Apakah mereka tahu bagaimana kondisi psikologi daripada orang yang menampilkan dirinya itu di depan orang banyak? Itu harus kita tahu dulu baru kita melakukan. Jangan kita itu ngefans terhadap seseorang, ngefans terhadap sesuatu, ataupun suka terhadap sesuatu tapi hanya melihat lahiriahnya saja ataupun hanya melihat sekilas saja tanpa memperhatikan secara mendalam. Itu kan nanti akan mudah sekali kita itu dibodohi. Jadi hal-hal yang seperti ini itu makanya kita itu mudah untuk dijajah. Itu makanya kita itu mudah untuk dipengaruhi. Katakanlah kalau kita berjumpa dengan seseorang kemudian dikatakan begini, maka langsung itu muncul, langsung itu masuk ke dalam pikiran kita tanpa kita saring. Kenapa? Karena memang penyaring kita itu tidak ada. Misalkan kita pergi ke pantai, datang orang ke kita, wah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini kata dia, masuk ke otak kita dan itu tertanam. Kita tidak tahu apakah itu salah. Kalau seandainya itu salah dan kita merasa benar bagaimana? Itu kan bahaya. Jadi kita tidak mau memfilternya, kita tidak mau mengasih saringannya. Maka saringan tersebut harus kita penuhi dulu, harus kita lakukan dulu penyaring. Itulah makanya ada sekolah. Itu makanya belajar. Belajar tersebut bukan hanya untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan pekerjaan, tidak. Tapi bagaimana kita sebenarnya, apa jati diri kita sebenarnya, itu yang sebenarnya harus kita cari. Itu yang sebenarnya harus kita runut.
Seperti kondisi-kondisi sekarang ini kan anak-anak kita tuh suka-suka yang instan, suka-suka yang cepat. Kok bisa seperti ini? Pasti ada yang salah. Karena apa? Karena bebas. Bebas apa? Kita bebas memberikan handphone, kita bebas memberikan pergaulan, kita bebaskan dia kemana saja. Terlalu lebay dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah akhirat nanti, datang ke sini, apa yang terjadi? Ya, anak itu malas. Kenapa? Karena dia tidak ingin berproses, dia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Kenapa? Karena kita mengajarinya. Jadi itu salah siapa? Tentu salah kita semua. Jadi harusnya itu kita rubah. Berubah dari mana? Ya, itu punya tangga-tangga, itu ada tahap-tahap. Mungkin pertama kita kasih dulu contohan. Kasih contoh. Gurumu itu siapa? Kamu itu punya guru. Gurumu itu bisa nggak dia langsung jadi guru seperti itu tanpa ada proses, tanpa ada belajar, atau tanpa ada proses yang lama? Pasti menjawab, iya, guru saya memang belajar dan dia itu belajar di sini kemudian mendapatkan ini. Apakah kamu seperti itu, ingin seperti itu? Tentunya iya. Apakah kamu ingin prosesnya? Ini agak berpikir dia itu. Kalau misalkan kalau kita tanya kepada seseorang, apakah kamu ingin pintar seperti Albert Einstein, seperti Isaac Newton, seperti Al-Khawarizmi, seperti Al-Farabi? Mau tidak seperti itu? Mau. Pasti mau. Tapi apakah kamu tahu bagaimana proses kehidupan mereka? Apakah kamu mau seperti kehidupan mereka? Ini butuh pemikiran. Sama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Apakah kamu ingin pintar seperti mereka? Ingin. Tapi apakah kamu mau proses seperti proses yang mereka lalui? Nah, ini yang sulit. Karena mereka itu mendapatkan kehidupan yang bisa kita katakan itu sangat sulit. Bisa kita katakan itu sangat menantang. Mulai dari sejak lahirnya, kemudian sampai dewasa, kemudian proses belajarnya. Dalam kesetiapan harinya itu memang untuk ilmu. Apakah kita siap untuk itu? Yang kita itu hanya berkeinginan untuk kadang-kadang main game, kadang-kadang pergi kemana-mana, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang ini nggak bisa fokus. Jadi itu kenapa itu terjadi? Karena memang yang diajarkan kepada kita seperti itu. Karena memang yang diajarkan kepada kita di sekolah itu, kamu itu harus istirahat di sini, kamu itu belajar seperti ini. Bukan saya menyalahkan, tapi ya seperti itulah faktanya. Yang harusnya kita harus memperbaiki, diri kita diperbaiki. Itu bagus, tapi bukan dari itu semuanya. Tapi kita juga harus mandiri, kita juga harus mencari. Mereka yang sukses itu adalah orang-orang yang mencari jati dirinya. Mencari di mana saya nih? Saya ini kemampuannya apa? Saya ini keahliannya di mana? Cocok nggak saya seperti ini? Jadi proses untuk mendapatkan itu, mendapatkan penilaian, untuk mendapatkan nilai dari diri sendiri itu tidak mudah. Perlu perjalanan yang panjang. Dan mungkin banyak sekali di antara para tokoh-tokoh yang punya kesuksesan yang bagus, yang punya kesuksesan yang ya bisa katakanlah sukses. Itu ada yang menangis dulu, ada yang bertahun-tahun mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang mendapatkan tantangan dan rintangan. Apakah kita itu siap? Itu harus kita berikan ajaran. Kalau nggak kita kasih ajaran yang seperti ini, nanti kalau kamu seperti ini akan mendapatkan tantangan. Kalau kita nggak ajarkan ini, maka mereka itu akan putus asa. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, akan mendapatkan keputusasaan, jadinya lemah dan menyebabkan kemunduran, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi mencari, tidak mau lagi ini dan tidak mau lagi itu. Itu kan susah. Jadi seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, makanan pikirannya itu diubah, konsumsinya itu diubah. Supaya apa? Supaya berubah kehidupan kita. Bukankah untuk merubah hidup itu dengan cara merubah pola pikir? Gak bakalan bisa merubah seseorang itu kalau gak berubah pola pikirnya. Gak bisa. Siapapun dia gak bisa. Orang-orang sukses itu kenapa mereka sukses? Karena mereka merubah. Dan yang namanya merubah itu bukan hal yang mudah. Yang namanya merubah itu butuh proses. Katakanlah seperti perubahan dari warna putih ke warna hitam, itu proses. Butuh proses, nanti mungkin dicampur lagi kemudian diaduk. Itu proses namanya. Itu namanya ingin berubah, itu butuh proses. Kalau kamu ingin berubah butuh proses. Kalau saya ingin berubah, prosesnya itu mungkin
Ya banyak sekali, mungkin ada tantangan yang membuat kita itu menangis, tantangan yang membuat kita down, itu biasa. Tapi yang penting itu jangan patah semangat. Ya boleh kita bersedih, boleh. Ya namanya juga manusia bersedih. Tapi juga jangan sampai di situ. Kita harus bangkit lagi, bangkit dan bangkit lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.